Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاك الله خير. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhawati fillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita anugerahnya. Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita nikmatnya. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, kita bisa melakukan aktivitas yang ingin kita lakukan. Kita bisa melakukan pekerjaan yang ingin kita kerjakan. Andaikan Allah Jalla wa Ala tidak memberikan kepada kita nikmatnya, anugerahnya, jangankan perbuatan yang berat untuk dilakukan, perbuatan yang sulit untuk dilakukan, perbuatan yang besar untuk dilakukan, sekecil apapun perbuatan yang akan kita lakukan, kita tidak akan mampu melakukan. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kekuatan jasmani sehingga kita bisa melangkahkan kaki, datang ke masjid, melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Allah berikan kepada kita kekuatan iman sehingga ketika azan dikumandangkan tergerak hati kita untuk mendatangi masjid. Maka marilah kita memuji Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, dengan cara selalu bermujahadah di dalam melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala, yang mengikutinya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Man ata'ahu dakhalal jannah, orang-orang yang taat kepada Nabi maka dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, orang-orang yang tidak taat kepada Nabi, menyimpang jalannya dari jalan Nabi, akidahnya menyimpang, ibadahnya menyimpang, akhlaknya menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam api neraka. Salawat dan salam tercurahkan untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyira al-ikhwah, hadirin hadirat, ikhwani wa akhawati fillah, di malam hari ini sebenarnya jadwal Ustaz
Syamsul Rijal, akan tetapi beliau berhalangan hadir. Maka insyaallah kami akan menggantikan dan kita meneruskan pembacaan kitab Minhajul Muslim yang telah kita pelajari, ya. Kita sampai kepada pembahasan adabul julus wal majlis. Adabul julus wal majlis, adab ketika duduk di dalam majlis. Dan majlis yang dimaksud di sini bersifat umum, baik majlis al-ilm atau majlis di luar daripada majalisul ilm, ya, misalnya duduk di depan rumah bersama teman-teman. Dan ini banyak juga dilakukan oleh orang-orang duduk di kedai, ya, di tempat menjual sesuatu, dimanapun, intinya di tempat yang dibolehkan untuk duduk di situ, maka di dalamnya ada adab-adab yang mesti dijaga oleh setiap muslim, etika yang mesti dipelihara oleh setiap muslim, yang dengannya insyaallah dia akan mendapatkan keberkahan. Dan telah kita terangkan ma'asyarul ikhwah adab-adab tersebut, ya, secara keterangan. Mudah-mudahan keterangan itu bisa kita pahami dengan baik, ya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan kebaikan kepada kita, bimbingan taufiknya kepada kita, agar kita termasuk orang-orang yang mengikuti adab-adab yang baik, merealisasikan etika yang mulia. Karena di antara tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla, di samping dengan tujuan yang sangat agung sekali adalah ta'limun nas at-tauhid, mengajarkan tauhid kepada manusia, tetapi ingat, adab adalah juga salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Muhammad, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, di antara mulianya akhlak yang mesti kita perhatikan adalah adabul julus wal majlis, ya, dan ini sering dilakukan oleh setiap muslim. Kemudian ma'asyiral ikhwah, beliau mengatakan rahimahullahu rahmatan wasi'ah, setelah beliau menyebutkan, ya, adab-adab tersebut, beliau mengatakan wal muslimu idh yaltazimu hadhihi al-adab innama yaltazimu li amrayn. Seorang muslim berusaha menerapkan adab-adab ini, istiqamah di dalam penerapan adab-adab yang telah beliau sampaikan tersebut, ya, yang telah beliau sampaikan tersebut. Di antaranya ketika dia datang ke majlis, dia memberikan salam kepada ahlul majlis, kemudian dia duduk dengan tenang, bil waqar was sakinah, lalu dia tidak, ya, melakukan sesuatu yang sia-sia, membunyikan tangannya, ya, melakukan sesuatu yang abath, yang tidak ada manfaatnya, yang bisa mengganggu kekhusyukan orang lain yang berada di dalam majlis itu. Kemudian di antara juga disampaikan, ya, dia tidak ketika seseorang berdiri dari tempat tidur, dari tempat duduknya, maka dia tidak boleh digantikan tempat duduknya, ya. Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih. Jadi begitu ada orang yang berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia meninggalkan, terutama ada tanda-tanda dia akan kembali ke situ, dia meletakkan pecinya, dia meletakkan bukunya, maka tidak boleh orang duduk di situ. Itu adalah hak dia, dan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan adab-adab yang telah kita sampaikan, ya. Seorang muslim menerapkan adab-adab tersebut, kata beliau rahimahullah, innama yaltazimu li amrayni. Tujuannya adalah agar dia menerapkan dua perkara, agar terdapat dua perkara pada dirinya, ya. Ahaduhuma alla yu'dhiya ikhwanahu bi khuluqihi aw amalihi. Salah satunya agar jangan sampai dia itu mengganggu saudaranya dengan akhlaknya atau dengan
dengan perbuatannya. Ya, jangan sampai dia mengganggu saudaranya ya dengan akhlak yang tidak baik, yaitu melanggar adabul majlis wal julus ya, atau perbuatan yang dia lakukan. Jadi dia diperintahkan iltizam terhadap adab tersebut, menjaga adab tersebut agar dia tidak mengganggu orang lain dengan akhlak yang tidak baik dari dirinya atau perbuatan yang tidak baik dari dirinya. Ya, ketika dia berdiri dari tempat duduknya dan dia letakkan di situ tanda-tanda sebuah alamat, dia akan kembali. Kemudian datang orang menempati tempat itu, ya, ada temannya misalnya atau ada siapa saja, begitu dia melihat tempat kosong lalu dia duduk di situ, padahal ada tanda-tanda di situ, ada bukunya, ada pecinya misalnya diletakkan di situ, kemudian dia singkirkan dan dia duduk di situ. Begitu temannya ini datang lagi tempat itu, ternyata dia melihat tempatnya sudah diduduki oleh orang lain. Ini terutama ya tempat-tempat yang sempit, ya, yang walaupun di situ tempatnya besar tetapi orang banyak. Jangan sampai kita melakukan seperti itu, karena kalau kita lakukan seperti itu maka saudara kita akan terganggu. Nasallallahu alaihi wasallam. Saudara kita akan terganggu dengan perbuatan kita. Jadi iltizamnya kita terhadap adab-adab yang telah beliau sampaikan ini, adabul julus wal majlis, yang pertama adalah alla yu'bi ikhwanahu bi khuluqihi aw amalihi, agar jangan terganggu saudara kita oleh tingkah laku kita, agar jangan ya merasa diusik saudara kita oleh tingkah laku kita. Lianna abiyatal muslim haramun, dikarenakan mengganggu seorang muslim adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang dimurka oleh Allah Jalla wa'ala, sesuatu yang bisa membuat Allah marah kepada pelakunya. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hadis sangat masyhur sekali, akan tetapi hadis ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Betapa banyak dosa yang dilakukan oleh seorang makhluk kepada makhluk, betapa banyak dosa lisan yang dilakukan kepada seorang makhluk, betapa banyak dosa mata yang dilakukan kepada seorang makhluk, betapa banyak dosa tangan yang dilakukan kepada seorang makhluk. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa seorang muslim yang baik itu? Siapa seorang muslim yang baik itu? Lihat kata Nabi, apa kata Nabi? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sesungguhnya itu siapa mereka? Man salimal muslimuna, muslim yang lain merasa aman dari gangguan lisannya dan tangannya, dari gangguan lisannya dan tangannya. Karena gangguan inilah gangguan yang nampak. Gangguan lisan itu bisa dirasakan. Lisan ketika dia melakukan kezaliman, melakukan adhiyah kepada yang lain, ini lebih menyakitkan daripada gangguan tangan. Ya, jadi kalau hati yang sudah tersakiti, ini sulit sembuhnya. Tapi kalau tangan tersakiti, kaki tersakiti, berobat, sembuh, selesai. Tapi kalau sudah bila mana hati yang disakiti oleh seorang muslim, ini terkadang payah sembuhnya. Ma'asyarul muslimin, iya, kita dituntut oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menebarkan maaf. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang akan mereka kami infakkan. Qulil afu, katakan yang akan kalian infakkan adalah bentuk maaf, sesuatu yang dianjurkan. Akan tetapi orang ada hak antara memberikan maaf atau tidak memberikan maaf. Makanya ada faslul qada bainal khalqi di akhirat, karena ada sesuatu yang tidak akan dimaafkan di dunia, yaitu menegakkan qada, menegakkan pengadilan ya di akhirat antara hamba dengan hamba, akan diadili oleh Allah Jalla wa Ala. Siapa yang belum tuntas dosanya kepada saudaranya, siapa yang belum tuntas kezalimannya kepada saudaranya, akan ditegakkan keadilan oleh Allah. Dan keadilan Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat adalah keadilan yang sangat adil. Tidak akan ada orang terzalimi pada hari kiamat nanti. Ya, semua sesuatu yang pernah ditujukan kepadanya, kezaliman yang pernah ditujukan kepadanya oleh saudaranya yang belum selesai di muka bumi, semuanya akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya salah satu pesan yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
man kana indahu madlamatun, hadis Bukhari, man kana indahu madlamatun li akhihi, kata Nabi, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya. Ingat, kezaliman lisan, ini kezaliman, ya, kejahatan ketika menyakiti hati seseorang, ya, terkadang dia lebih sulit sembuhnya daripada kezaliman yang dilakukan oleh tangan, daripada kezaliman yang dilakukan oleh kaki, daripada kezaliman fisik, terkadang lebih sulit sembuhnya. Maka hati-hati. Man kana indahu madlamatun, kata Nabi, li akhihi falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, kezaliman apa saja, terkhusus lagi kezaliman yang diakibatkan oleh lisan, ya, selesaikan hari ini, kata Nabi SAW. Maksudnya hari ini apa? Di muka bumi. Selesaikan hari ini, karena umur kita, ma'asyiral ikhwah, umur kita hari ini, besok belum tentu, ya. Apa yang telah berlalu telah pergi, yang akan datang belum pasti. Siapa yang menjamin kita besok hidup? Gak ada. Maka kita hidup hari ini, ya. Maka Nabi mengatakan hendaklah dia menyelesaikan hari ini di muka bumi ketika dia masih hidup. Kapan? Hari di mana sedang dia jalani. Hari yang telah berlalu sudah, yang akan datang belum pasti baginya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa keesokan harinya dia hidup, ya, karena kematian tidak pernah memberitahukan kepada kita. Kematian adalah salah satu tamu ketika dia datang dan dia tidak pernah minta izin kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka Nabi mengatakan, selesaikan hari ini qabla an la yakuna dinaran wala dirhama, sebelum tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Apa maksudnya? Kalau di akhirat selesaikan, ya, tidak ada gunanya dinar, tidak ada gunanya dirham. Apa yang akan menyelesaikan? Al-hasanah, yang akan menyelesaikan pintu-pintu kebaikan, yang akan menyelesaikan amal-amal saleh. Orang yang zalim akan diambil amal salehnya, sebagai balasan terhadap kezalimannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi, ya. Dalam hadis muflis Imam Muslim disebutkan oleh Nabi SAW, atadruna manil muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu yang tidak ada dinar, yang tidak ada dirham, yang tidak ada perhiasan. Bukan itu orang-orang yang muflis. Fa innal muflis ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa syafaqa dama hadha fa yuqta min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ukhidha khatayah fa turiha alaihi thumma turiha ila an-nar. Orang yang bangkrut datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, zakat, tetapi dulu di permukaan bumi dia mencaci maki, syatam. Dengan apa? Dengan lisan. Apa akibatnya? Kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi, kebaikannya habis, begitu banyak kezalimannya. Tetangga ini dia zalimi dengan lisannya, tetangga ini zalimi dengan lisannya, kawan ini dizalimi dengan lisannya, ini zalimi dengan lisannya, ya. Begitu banyak orang yang dizalimi dengan lisannya, sehingga kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi, itu pun belum habis. Diambil dosa orang yang dia zalimi, dicampakkan kepadanya, dan dia pun dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Makanya ma'asyiral ikhwah, pentingnya kita merealisasikan adab, ya, adabul julus wal majlis yang sering kita lakukan. Baik duduknya kita di majlis ilmu terutama. Ingat, orang-orang yang tidak memelihara adabul julus wal majlis di dalam majalisul zikir, bagaimana dia akan mendapatkan keberkahan ketika dia berada dalam majlis ilmu? Bagaimana ilmu yang dia dengar itu akan memberkahi dirinya, akan memberkahi umurnya, sementara dia melakukan kezaliman terhadap saudaranya di dalam majlis itu, ya. Maka ini mesti kita perhatikan. Tujuannya adalah agar tidak terzalimi, tidak tersakiti, tidak teraniaya orang lain, dikarenakan mengganggu seorang muslim kezaliman, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki itu adalah orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Ingat, kembali kita sampaikan, terkadang rasa sakit yang diakibatkan oleh lisan lebih sakit daripada rasa sakit yang diakibatkan oleh fisik, oleh tangan, ya, oleh tangan. Kendati pun terkadang
ya berdarah, kezaliman yang diakibatkan oleh tangan, bisa mungkin 1 minggu sembuh selesai, dia kembali tidak dendam, ya dia bisa memaafkan. Tetapi terkadang ada dosa lisan ketika menyakitkan pada hati seseorang, sulit bagi dia untuk memaafkan, maka hati-hati. Dan Nabi menyebutkan di sini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati saudara-saudara kita siapapun, dan jangan sampai lisan kita menzalimi saudara-saudara kita. Kemudian kedua tujuannya, ayajliba mahabbata ikhwanihi wa mu'alafatihim id amra syari'u bittahabubi wal mu'alafati bainal muslimin wa hatha ala dhalik. Yang kedua adalah kenapa kita betul-betul diperintahkan untuk memperhatikan adab ini, merealisasikan adab yang mulia ini. Yang kedua adalah sebabnya untuk mendapatkan kecintaan sesama saudaranya, saling mencintai, saling menyayangi, saling berlemah lembut terhadap sesama kaum muslimin. Tidak adanya dendam, tidak adanya hasad, ya, tidak adanya sakit hati, tidak adanya dongkol di hati sesama kaum muslimin. Mereka saling perhatian, saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli. Ini timbul kapan dan kenapa? Timbulnya ketika mereka saling memelihara adab. Si A dia memelihara adabnya terhadap si B, si B dia memelihara adabnya kepada si A. Ketika mereka saling menghargai, saling melakukan perintah syariat, ya, antara satu terhadap yang lain, maka ketika itulah akan timbul, ya, al-mahabbah wal mawaddah, rasa cinta, kasih sayang yang diperintahkan di dalam syariat. Id amara syari'u, karena hal yang demikian adalah perintah dari syariat Islam, ya, saling mencintai, saling menyayangi di antara kaum muslimin adalah sesuatu yang dianjurkan. Maka tujuannya dua. Pertama, ya, kita lakukan adabul julus wal majlis, tujuannya dua. Yang pertama adalah agar kita tidak menyakiti hati saudara-saudara kita. Yang kedua adalah untuk menimbulkan saling cinta dan kasih dengan saudara-saudara kita, agar apa yang disebutkan oleh Nabi kita rasakan. Al-mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin itu, ya, bagaikan satu bangunan. Seorang mukmin, kata Nabi, ya, bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Disebutkan dalam hadis yang lain, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Ketika ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka dia akan ikut, anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit. Nah, begitu juga seorang muslim, dia bergembira di atas kegembiraan saudaranya, dia bersedih di atas kesedihan saudaranya, ya, musibah saudaranya, musibah dirinya, ya, sukacita saudaranya, sukacita dirinya, duka cita saudaranya, duka cita dirinya, begitu seterusnya. Ma'asyarul muslimin ikhwatal iman. Kemudian beliau mengatakan, tetapi poin yang akan beliau sampaikan ini, ya, kalau tidak salah sudah kita pernah sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Yang terakhir beliau menyampaikan, idza aradal julus fit turuqat fa innahu yura'il adab at-taliyah. Kemudian ketika dia ingin duduk di dekat jalan, ya, di tepi jalan, pada asalnya tidak boleh, ya, pada asalnya tidak boleh. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, iyyakum wal julus fit turuqat, kata Nabi, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di tepi jalan. Pada asalnya tidak boleh. Tapi ketika butuh kita duduk-duduk di situ, ada sesuatu yang kita bicarakan, ya, maka sah-sah saja. Pada asalnya lebih baik meninggalkan al-julus fit turuqat, karena Nabi mengatakan iyyakum wal julus fit turuqat. Ketika Nabi melarang para sahabat, dan para sahabat mengatakan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tetap ingin duduk di situ, ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan, ya, ada sesuatu yang mendorong mereka untuk duduk di situ, maka Nabi SAW mengatakan, wa in kana la budda, jika seandainya mesti kalian duduk di situ, butuh kalian duduk di situ, maka fa'atit tariq haqqah, kata Nabi, berikan jalan itu haknya. Dan ini termasuk julus di situ, karena pembahasan kita ini
adabul julus wa majlis tidak hanya majlis ilmu, majlisnya umum, ya, baik mereka yang sedang duduk-duduk di rumah, di kedai, ya, di mana saja, di kantor, di majlis ilmu, di tepi jalan yang ingin duduk di situ, terkhusus pada waktu-waktu yang dibutuhkan, ya, ini bersifat umum adabul julus wa majlis. Ketika Nabi mengatakan wa in kana la budda, ketika kalian ingin juga duduk di situ, ya, ada sesuatu yang mendorong kalian untuk duduk di situ, fa'atit tariqa, maka berikan jalan itu haknya. Nah, itu diantara adab, memberikan jalan itu haknya, itu diantara adab yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita perhatikan. Jadi hukum asalnya kalau tidak ada sesuatu, ya, hanya sekedar untuk melihat-lihat orang saja, ya, jangan kita lakukan. Dikarenakan orang-orang yang lewat, terutama di tempat-tempat yang memang, ya, mungkin perempuan tidak menutup auratnya, ini akan bisa, ya, menimbulkan dosa. Dan syaitan bukan melepaskan begitu saja. Syaitan dia akan menggoda, dia akan memberikan was-was kepada kita, godaan kepada kita, akan mengganggu kita sehingga kita bisa melihat aurat wanita yang tidak menutup auratnya. Maka pada asalnya nggak usah dilakukan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu kebutuhan, tetap ingin kita duduk di situ, maka berilah jalan itu haknya. Memberikan hak terhadap jalan itu, ini bagian daripada adabul julus wal majlis. Ini bagian daripada adabul julus yang mesti kita perhatikan. Ini yang terakhir nih. Apa itu? Yang pertama adalah ayyakuffa adahu. Ini sampaikan dengan ringkas saja. Ayyakuffa adahu, hendaklah dia menahan, ya, menahan sesuatu yang tidak baik, ya, menahan gangguannya. Jangan sampai dia mengganggu orang lain, baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Ya, ada orang lewat misalnya, kemudian dia tidak suka pada orang lewat, kemudian dia caci dengan lisannya. Enggak boleh, ma'asyiral ikhwah. Siapapun enggak boleh kita syatap. Ya, siapapun tidak boleh. Apalagi kita mencacinya, kita memakinya di depan halayak yang lain, di depan orang ramai. Ini sesuatu yang dimurka oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh. Fala yu'zi ahadan bilisanihi sabban syatiman. Jangan sampai dia, ya, mencaci maki siapapun, jangan sampai dia menyakiti siapapun dengan mencaci makinya, tidak boleh. Dan salah satu perbuatan fasik, ya, lisan yang suka mencaci maki orang lain, ya, orang lain yang di sini. Ingat, seorang muslim seperti apapun keadaannya, gak boleh kita caci maki dia. Bahkan manusia tidak boleh kita caci maki, apalagi seorang muslim yang memiliki kedudukan yang istimewa di mata Allah Jalla wa Ala. Makanya Nabi SAW mengatakan sibabul mu'min fusuqun, kata Nabi SAW, mencaci maki, ya, orang-orang mukmin, mencaci maki orang-orang muslim. Sibabul muslim, mencaci maki orang muslim, dan ini datang dengan lafaz yang umum. Orang muslim seperti apa? Seperti apapun, baik seorang yang taat atau tidak, baik seorang yang saleh atau orang yang kurang saleh, intinya dia mukmin, intinya dia muslim. Karena jadinya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ini sudah menjadi nilai plus dalam kehidupan dia. Makanya Allah katakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, kata Allah Jalla wa Ala. Karena jadinya seorang muslim itu sudah nikmat yang luar biasa, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Allah lahirkan dia dalam keadaan muslim, Allah lahirkan dia dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Maka seperti apapun kekurangan dia, seperti apapun kekurangan yang ada pada dirinya, intinya dia muslim, intinya dia mukmin, ini sudah menjadi nilai plus baginya di mata Allah Jalla wa Ala. Siapapun, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Gak boleh kita mencaci maki orang-orang muslim, mencaci maki orang-orang mukmin, ya, seperti apapun dia memiliki kekurangan-kekurangan, baik dari sisi dunia atau di dalam agamanya,
Kalau dia memiliki kekurangan di dalam dunianya, kita jaga aibnya. Ya, kalau kita mau, kita sampaikan kepadanya, kita berikan dia nasihat. Kalau dia memiliki kekurangan dalam agamanya, kita jaga aibnya. Kalau kita mau, kita sampaikan kepadanya dan kita berikan dia nasihat. Seperti ini yang diajarkan di dalam agama Islam. Maka orang yang duduk-duduk ya di tepi jalan, ayyakuffa adahu, jangan sampai lisannya lancang kepada orang lain. Mesti dia berhentikan gangguannya kepada orang-orang yang sedang berjalan. Jadi tidak boleh mencaci, memaki ya dengan tangan atau dengan lisannya. Ini sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian ayyarudda salama kulli man salima alaihi minal marrati id inna radda salam wajibun. Orang yang sedang duduk hendaklah dia menjawab salam orang yang sedang lewat kalau memberikan salam kepadanya. Ya, ingat juga memberikan salam ini dianjurkan dan diperintahkan kepada siapapun, orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Diperintahkan oleh Nabi, sunnahnya begitu, petunjuknya yang datang dari Nabi begitu. Mau kita kenal dia atau tidak, ucapkan salam kepadanya. Kalau kita pertama berjumpa dengan dia, masuk ke dalam masjid, ya, duduk di majlis, kemudian kita berjumpa, kebetulan kita belum pernah berjumpa dengan dia. Ya, di antara adabnya termasuk petunjuk yang datang dari Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi ucapkan salam kepadanya kendati pun kita tidak mengenalnya. Petunjuk yang datang dari Nabi SAW tidak hanya memberikan salam kepada orang-orang yang sudah biasa bersama kita, ya, sama-sama di majlis, sudah kenal, sudah tahu nama, sama bekerja, baru mau memberikan salam. Tidak hanya seperti itu, ya, tetapi Nabi mengatakan salim ala man arafta au ala man la ta'rif, ucapkan salam, tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal atau kepada orang yang engkau belum kenal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan afshu as-salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Sebarkan salam, kata Nabi SAW. Ini bersifat umum, diterangkan lagi oleh hadis yang lain, ya, yang kita sebutkan tadi. Salim ala man ta'rif atau ala man la ta'rif, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang tidak engkau kenal. Tadi Nabi menyebutkan dengan afsu as-salam, tebarkan salam, kata Nabi. Artinya siapa? Tebarkan kemana saja, tebarkan kepada siapa saja. Ketika kita berjumpa, dia seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Apalagi ketika berjumpa di masjid, tempat kajian, ucapkan assalamualaikum. Perintah, petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Maka termasuk menjawab salam, ya, memberikan salam hukumnya sunnah. Dan untuk orang-orang yang duduk di tepi jalan, ini menjawab salam diperintahkan, bukan memberikan salam. Karena mereka duduk, orang yang duduk akan memberikan salam kepadanya orang yang berjalan. Ya, al-mashi alal qa'id, sunnahnya memberikan salam itu adalah orang yang berjalan kepada orang yang duduk, sementara mereka sedang duduk di tepi jalan. Mereka bukan memberikan salam, asal ada orang lewat dia tidak mengatakan assalamualaikum, dia hanya menunggu salam dari orang yang sedang lewat. Ketika orang yang sedang lewat mengatakan assalamualaikum, maka sebuah kewajiban dia mengatakan waalaikumsalam. Memberikan salam adalah sunnah yang dianjurkan, tetapi menjawabnya hukumnya wajib. Menjawabnya hukumnya wajib. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini perintah, fi'lul amr. Fahayyu wa idza huyyitum, kata Nabi. Ketika kalian diucapkan salam kepada kalian, tahiyyah kepada kalian, ya, ucapan selamat, ucapan kebaikan, keberkahan, fahayyu, maka ucapkan oleh kalian juga bi ahsana minha aw rudduha, dengan ucapan yang lebih baik atau yang sama dengan ucapan itu. Fahayyu ini perintah dari Allah Jalla wa Ala. Maka para ulama mengatakan apa?
menjawab salam hukumnya wajib. Maka orang yang sedang duduk di jalan, orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepadanya, maka ucapkan waalaikumsalam. Ya, duduk di depan kedai, depan rumah, sedang duduk, ya, lewat orang, assalamualaikum. Ketika kita tidak menjawabnya, maka kita berdosa, karena hukum menjawab salam adalah wajib dan memberikannya hukumnya sunnah. Kemudian ayya'muru bil ma'ruf, ya, memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bil ma'ruf, ayya'muru bil ma'ruf, ayya'muru bi ma'rufin turika amamuhu wa ahmala sya'nuhu wa huwa yushahiduhu. Dia memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan, kebaikan yang ditinggalkan padahal bisa dilakukan. Ya, kebaikan yang ditinggalkan padahal bisa dilakukan. Terkadang sebagian orang itu begitu enteng meninggalkan kebaikan padahal dia bisa melakukannya. Ya, apa di antara contohnya? Di antara contohnya termasuk ketika dia lewat dan dia tidak mengucapkan salam. Ini terkhusus lagi pada orang-orang yang sudah kita kenali, kemudian dia lewat, dia hanya senyum kepada kita, atau dia hanya memberikan isyarat dengan mata kepada kita. Ya, ini memberikan salam hukumnya sunnah, kebaikan yang sangat mulia sekali, walaupun hukumnya bukan wajib. Ya, maka tidak mengapa kita tegur dia, kita perintahkan dia mengucapkan salam. Kita katakan kepadanya, antum lewat, sebaiknya antum mengucapkan salam, karena sunnahnya demikian, al-mashi alal qa'id. Jadi ketika ada sesuatu yang baik dengan mudah saja ditinggalkan oleh orang-orang yang tadi, yang lewat tadi, maka di antara bentuk hak jalan, etika, adabul julus, sampaikan kepada mereka itu. Ya, ini tentunya semampu kita, ya, semampu kita sampaikan. Kemudian mencegah atas terjadinya kemungkaran, mencegah atas terjadinya kemungkaran. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya dia berjalan kelihatan auratnya, ya, dia berjalan kelihatan auratnya, kita ingatkan dia, ya, bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Misalnya dia laki-laki, ya, lututnya kelihatan, kita ingatkan dia bahwa menutup aurat hukumnya wajib. Ada sesuatu yang tidak baik yang mampu kita ingatkan, yang mampu kita cegah, maka kita mesti mencegahnya. Perintah Allah Jalla wa Ala, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu yang mungkar, maka cegah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memerintahkan seorang melakukan kebaikan, ada kebaikan dengan mudah ditinggalkan di situ dan bisa kita sampaikan kepadanya, kita sampaikan. Ya, kebaikan yang bisa kita sampaikan lalu kita diamkan, ya, ini kurang baik dan sangat tidak baik. Selagi kita mampu menyampaikan kebaikan dan keadaannya sangat kondusif sekali, tidak menimbulkan mudarat, bahkan menimbulkan manfaat, mesti kita sampaikan. Begitu juga dengan kejahatan, ketika terjadi sangat memungkinkan kita cegah, sangat memungkinkan kita ingatkan dia, maka mesti kita sampaikan kepada dia. Itu salah satu contohnya tadi, auratnya terbuka, kita ingatkan dia, ya, auratnya terbuka, kita ingatkan dia. Kemudian misalnya dia tidak ghadul basar, dia berjalan dan dia tidak ghadul basar, matanya ke sana kemari melihat aurat wanita misalnya, kita ingatkan dia, ya, semampu kita ingatkan. Kemudian, ya, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang tidak tahu jalan, menunjukkan, ya, tempat kepada orang yang sedang tersesat. Ini diantara anjuran yang dianjurkan juga di dalam syariat kita, dan dia merupakan diantara adab julus. Kemudian yang terakhir, ma'asyarul ikhwah, yang mesti kita perhatikan adalah wa min adabil julus, dan diantara julus yang juga dianjurkan ma'asyarul ikhwah adalah mengucapkan istighfar, beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala ketika mereka qiyam. Ini diantara sunnahnya juga, ya, ini diantara sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para ulama, ayyastaghfirullaha inda qiyamihi, hendaklah mereka beristighfar, mengucapkan doa kafaratul majlis, ya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang lain seperti wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini juga banyak para ulama
mengucapkan kalimat ini atau zikir ini, dan diantaranya adalah ayastaghfirullah, kata beliau, inda qiyamihi min majlisihi. Apa diantara hikmahnya? Takfiran lima asahu ayyakuna qad alamma bihi fi majlisih, ya, agar Allah Jalla wa Ala memberikan kelapangan baginya, mengampunkan dosa-dosanya sesuatu yang tidak baik yang telah terjadi di dalam majlis tersebut. Di dalam majlis tersebut, di antara doa yang dianjurkan ini dia, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Namanya doa kafaratul majlis. Baik majlis yang diadakan dengan formal seperti ini atau majlis yang tidak seformal ini, itu salah satu hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan ma'asyiral ikhwah, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apapun yang kita sampaikan bisa kita pahami dengan baik, dan Allah Jalla wa Ala selalu memberikan bimbingannya kepada kita, taufiknya kepada kita, agar dimudahkan untuk mengamalkan adab-adab yang mulia. Dengan adab kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.